Shalom, selamat pagi anak-anak kami. Pagi hari ini kita bersyukur hari yang baru Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita datang kepada Tuhan, kita memuji memuliakan Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian saat pagi hari. Merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan boleh memimpin hidup kami menikmati kebaikan Tuhan di hari yang baru. Secara khusus Tuhan, kami akan kembali lagi diberikan kesempatan belajar firman Tuhan. Tuhan kiranya menuntun kami agar kami dapat mengerti, memahami, dan Tuhan anugerahkan kami semangat, sukacita di dalam melakukan apa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Tuhan Yesus yang menolong dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik anak ibu, firman Tuhan pagi hari ini akan kita baca dari kitab Yesaya pasal yang ke-36 ayat 1 dan 2. Kemudian nanti Ibu Dewi lanjut di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 22. Anak-anak yang membuka Alkitab di rumah silahkan membacakan sesuai dengan urutan yang Ibu Dewi sudah sampaikan. Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Maka dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda lalu merebutnya. Raja Asyur mengutus juru minuman agung dari Lakis ke Yerusalem kepada Raja Hizkia disertai suatu tentara yang besar. Ia mengambil tempat dekat saluran kolam atas di jalan raya padang tukang penatu. Kemudian ayat 13. Kemudian berdirilah juru minum agung dan berseru ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdaya kamu sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita. Kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur, adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku dan datanglah keluar kepadaku. Maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya serta minum dari sumurnya.
sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu, suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur. Jangan sampai Hizkia membujuk kamu dengan mengatakan, Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefarwin? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri ini yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Tetapi orang berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun, sebab ada perintah raja, bunyinya, janganlah kamu menjawab dia. Kemudian pergilah Eliakim bin Hilkia kepada kepala istana dan Sebna panitera negara dan Yoa bin Asaf bendahara negara menghadap Hizkia dengan pakaian yang dikoyakkan, lalu memberitahukan kepada raja perkataan juru minuman agung. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan, anak ibu. Ya, kita melihat dari kisah ini bagaimana Yerusalem terkepung oleh Sanherib, ya. Nah, anak ibu, kalau dikatakan sudah terkepung berarti kondisi daripada umat Tuhan yang saat itu berada di Yerusalem yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Hizkia merasa ketakutan, ya. Tidak ada satu kekuatan yang mereka bisa lihat untuk menentang atau melawan dari kerajaan Sanherib. Namun apa yang menjadi pesan Hizkia kepada orang-orang yang ada di istananya, bahwa apapun yang dikatakan oleh Sanherib kepada Raja Hizkia tentang bagaimana mereka akan menghancurkan Israel, Hizkia berpesan agar mereka tidak perlu menjawab apa yang disampaikan oleh Sanherib. Mereka disuruh diam, tidak perlu berargumen, tidak perlu memberikan kalimat-kalimat atau tanggapan-tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Raja Sanherib kepada bangsa Israel yang tertuju kepada Raja Hizkia. Nah, anak ibu, di sini kita melihat ketika Hizkia dan Yerusalem, seluruh umat Tuhan, bangsa Israel terkepung dan akan mengalami satu kekalahan, namun Hizkia mendapatkan hikmat dari Tuhan. Apapun yang saat ini yang menjadi ketakutan mereka tidak perlu membalas dengan apa yang menjadi ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh Sanherib kepada bangsa Israel, secara khusus kepada Raja Hizkia. Nah, apa yang mau kita pelajari anak ibu dari hal ini? Ketika kita sedang mengalami suatu masalah, ada kalanya memang kita harus berdiam diri. Kita tahu ada banyak hal yang kita alami yang terkadang tidak mampu untuk kita jalani, kita tidak mampu lewati dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi ketika Tuhan boleh memimpin seluruh keberadaan kita, maka Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Mengapa Tuhan mampu memberikan jalan keluar bagi kita? Karena Tuhan adalah Allah yang mengasihi kita. Kalau Tuhan di dalam memberikan kepercayaan bagi kita untuk menikmati kehidupan di dunia ini, ya sekalipun dengan segala banyak tantangan, di dalam banyak rintangan dan godaan, bahkan segala keinginan-keinginan yang bisa membawa kita jatuh ke dalam dosa, tetapi Allah terus memberikan kita kemampuan untuk kita melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Anak-anak kami yang di rumah, belajar untuk berdiam diri adalah sebagai salah satu cara yang bisa membawa kita tenang di hadapan Tuhan. Tuhan ketika dia akan mengalami satu penderitaan, untuk dia akan menjalani satu hukuman di dalam penderitaannya di atas kayu salib, dia harus tenang. Dia mengalami bagaimana dia harus mengandalkan Bapa yang mengutus dirinya untuk menyelamatkan manusia. Itu juga lah yang kita pelajari dari pengalaman yang Yesus sudah lakukan ketika dia akan menanggung semua hukuman dosa dari manusia-manusia yang seharusnya menerima hukuman dari Allah. Dan kita bersyukur atas apa yang Allah anugerahkan bagi hidup kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kita bisa menikmati kebaikan Tuhan, sehingga tidak ada satu ketakutan dalam diri kita ketika kita menghadapi satu tantangan, satu masalah. Kita datang kepada Tuhan,
berharap kepada Tuhan, karena Tuhan mampu memberikan jalan bagi kita. Tuhan ingin ketika kita menghadapi satu kesulitan, Tuhan ingin ketika kita menghadapi satu tantangan, kita tetap mengandalkan Tuhan. Jangan melakukan sesuatu yang bertentangan dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan Allah tentukan di dalam kita menjalani kehidupan kita, mari kita jalani sesuai dengan aturan-aturan yang ditentukan oleh lembaga, baik di keluarga maupun di lembaga masyarakat, pemerintah yang saat ini, yang dimana kita bisa hidup bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Semuanya itu anak ibu, biarlah kita jalani dengan sungguh-sungguh kita taat, dengan sungguh-sungguh kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mau di dalam segala apapun tantangan yang kita hadapi, Dia rindu agar kita sungguh-sungguh mengandalkan dirinya, mengandalkan Yesus yang adalah Tuhan yang menjadi juru selamat hidup kita. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan akan menolong dan memampukan kita untuk kita menikmati segala apapun yang menjadi rintangan, tantangan yang Tuhan izinkan, karena Tuhan akan terus menopang dan memberikan kekuatan bagi kita di dalam menghadapi setiap permasalahan hidup yang Tuhan izinkan. Baik anak ibu, demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan pagi hari ini. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kita untuk kita boleh hidup di dalam kasih Tuhan dan di dalam anugerah Tuhan, melakukan apa yang berkenan di hadapannya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan yang sudah menolong kami, memberkati kami untuk kami boleh menikmati kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, firman Tuhan telah menguatkan kami, khususnya ketika kami menghadapi tantangan yang saat ini sedang kami alami. Tuhan, mampukan kami agar kami sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhanlah yang akan menopang kehidupan kami. Tuhanlah yang berperang bagi kami. Tuhanlah yang terus menuntun kami untuk kami boleh hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, seluruh keberadaan kami hari ini. Mari Tuhan Yesus tolong kami agar kami dapat menjalani hidup kami hari ini seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik anak ibu, selamat pagi. Salam sehat bagi kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.